terkait kasus koruptor Hakim Muiz ini, Prabowo kan sempat menyentil terkait soal penambahan soal koruptor itu. Nah, dari pihak Kejagung sendiri rencananya mau ada banding itu gimana Pak? Boleh tolong gitu? Semuanya ya. Baik, terima kasih. Terkait dengan pernyataan Bapak Presiden, tentu ya kita sangat mendukung ya apa yang sudah dinyatakan oleh beliau, dan kami sangat responsif terkait dengan pernyataan beliau ya, pernyataan Bapak Presiden yang menyatakan bahwa vonis atau putusan pengadilan terkait dengan terdakwa HM yang masih sangat begitu ringan dibanding dengan tuntutan yang disampaikan oleh penuntut umum. Oleh karenanya kami berkomitmen dan sesungguhnya kami sudah melakukan upaya hukum ya, melakukan banding dan sudah didaftarkan di pengadilan, dan saat ini jaksa penuntut umum sedang fokus dalam rangka menyusun butir-butir atau poin-poin dari dalil yang terkait dengan memori banding. Nah, memang kami berkomitmen walaupun barangkali salinan putusannya masih kita tunggu, tapi karena ada catatan persidangan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum, maka itu juga bisa kita jadikan sebagai pedoman ya, sebagai dasar untuk menyusun dari dalil yang kita sampaikan. Karena kita tahu bahwa dari sisi stakmat yang diajukan bahwa penuntut umum menuntut yang bersangkutan 12 tahun tapi hanya diputus dengan 6 tahun 5 bulan ya, 6,5 tahun ya. Oleh karenanya sekali lagi kami sangat mendukung apa yang disampaikan beliau, dan kita responsif melakukan upaya-upaya untuk banding terhadap Tadi itu kemungkinan ya tuntutan 50 tahun kan Pak Prabowo bilang tuh 50 tahun. Kira-kira memungkinkan nggak Pak? Saya kira harus selalu saya sampaikan ya, presiden itu kepala negara ya, pemikiran presiden, pemikiran filosofis kemaslahatan ya. Nah, sedangkan kita itu tataran operasional ya, tentu penegakan hukum harus didasarkan pada regulasi yang ada, jadi harus dikembalikan kepada peraturan yang ada ya, yaitu undang-undang tipikor. Pak, saya Malaika dari Kompas TV. Masih soal yang tadi serupa, mau tanya aja, kenapa sih vonis koruptor itu banyak yang berbeda dan sangat jauh dengan yang dituntutkan oleh jaksa? Terima kasih. Makanya pertanyaan kita sama nih. Kita sebaris soal itu ya. Jadi saya sampaikan bahwa dalam sistem peradilan pidana terpadu di Indonesia ada yang namanya Integrated Criminal Justice System. Jadi ada kompartementasi di situ. Ada kamar-kamar. Jadi kamar penyidikan, kamar penuntut umum, kamar pengadilan, kemudian ada kamar pemasyarakatan. Ya. Bahwa ada perbedaan pandangan, perbedaan pendapat, ya itulah hukum. Ya. Nah, tentu ke depan sesuai dengan asta cita pemerintahan yang ada, kita harus berkolaborasi sesungguhnya dalam rangka komitmen untuk pemberantasan tindak pidana korupsi, baik dari sisi pencegahan maupun penindakannya. Jadi saya kira pertanyaan ini juga harus disampaikan kepada kompartemen yang lain ya, supaya kalaupun kita berada dalam kamar-kamar, nah tapi kalau kamar-kamar itu berkolaborasi dan bersinergi, saya kira apa yang menjadi komitmen bersama bisa tercapai. Ya. Pak, saya Pak, kami Pak. Ya, nanti semua dapat. Bisa Pak. Kalau misal vonis yang kurang, berarti bisa jadi jaksa mengajukan bukti yang dianggap kurang meyakinkan. Bagaimana kalau kayak gitu Pak? Gimana? Kalau vonisnya kan lebih rendah dari tuntutan jaksa, kan bisa jadi bukti yang diajukan jaksa penuntut umum itu dianggap kurang meyakinkan bagi majelis hakim. Kalau Anda mengikuti bagaimana pertimbangan-pertimbangan yang disampaikan oleh majelis hakim dalam persidangan itu, sesungguhnya apa yang sudah diajukan oleh penuntut umum terkait dengan pemenuhan alat bukti pasal 183, 184 itu sudah sangat linear ya. Hanya saja kan bahwa pertimbangannya menyatakan tuntutan itu terlalu tinggi, jadi ada subjektivitas di situ ya. Kalau dari sisi substansi nggak ada masalah. Baik. Pak, saya Pak, Umi Pak.
Yang mana kamu, Dek? Saya Pak. Oh. Terima kasih Pak Harlay. Yang saya mau tanyakan tentang ini Pak, restitusi retrobing pengembalian uang itu belum semuanya merata Pak. Restitusi robot trading itu belum ada pengembalian di jaksa sebagai eksekutornya, tapi dia dari putusan pengadilan sudah inkrah gitu Pak. Tapi sebagai jaksa eksekutor untuk membagikannya itu sampai ada yang 2 tahun. Ada yang 2 tahun Pak belum kembali, sampai ada korbannya tuh ada yang meninggal juga tuh Pak. Jadi solusi dari Kejaksaan Agung itu bagaimana Pak tentang pengembalian dana robot trading? Ya, yang saya ketahui itu kalau di Kejaksaan, baru contohnya salah satu itu Kejaksaan Kejari Jakarta Utara udah bagus tuh Pak. PPA-nya udah bagus, cuma eksekutor yang di jaksa-jaksa daerah itu belum melaksanakan putusan itu sendiri Pak. Terima kasih. Nah, saya jawab dari bawah. Kalau Ibu menyatakan bahwa jaksa belum menjalankan putusan, saya kira tidak benar, karena kami punya SOP. Nah, tetapi memang bahwa karena persoalannya adalah persoalan aset, ya, ada beberapa masalah yang kemudian bisa berkembang, ya, misalnya asetnya tidak memenuhi dengan jumlah kerugian yang dialami oleh para korban, nah, ya. Kemudian aset ini Ibu harus ingat, kadang-kadang dia terafiliasi dengan pihak ketiga, ya, apakah sedang diagunkan dan seterusnya. Nah, tentu karena putusannya menyatakan ini dikembalikan kepada para korban, nah makanya kita terus berupaya, ya. Tetapi ini menjadi masukan yang akan kami sampaikan kepada Satker yang menangani. Ya, terima kasih. Pak, kapan Pak? Ya. Ada pemotongan pajak nggak dari Kejaksaan sendiri? Ada pemotongan pajak nggak dari hasil pengembalian uang itu? Pajak apa maksudnya? Pajak dari lelang itu sendiri Pak? Jadi begini Bu, kita hanya menjalankan putusan. Dan putusan menyatakan bahwa aset itu nanti yang disita tentu akan dikembalikan kepada korban. Bagaimana mekanismenya? Kan tentu ada penjualan dan seterusnya, karena nggak mungkin rumah ini dibagi ke 100 orang, ya. Nah di situ, jadi murni hanya itu saja, ya. Nanti kalau ada indikasi-indikasi yang disampaikan kita akan cek. Ya. Terima kasih. Ini kita kembali ke Harvey Muiz tadi Pak. Ini kan tuntutannya 12 tahun penjara dinilai tidak sebanding dengan kerugiannya. Nah ini apakah ada gratifikasi juga Pak ke jaksa dan hakim pada saat proses hukumnya? Kemudian untuk update kasus Helena Lim itu seperti apa Pak? Yang Mbak nggak setuju yang mana? Nggak, maksudnya kan ada yang dinilai tidak sebanding Pak dengan kerugian yang dampaknya gitu. Nah jadi begini, ya, kalau melihat perkara timah, kita juga harus utuh melihat. Kenapa? Karena Harvey Muiz itu hanya salah satu, ya. Apa yang menjadi peran dari yang bersangkutan itu dulu yang harus kita pahami bersama, ya. Nah kalau kita lihat peran yang bersangkutan, yang pertama, dia menginisiasi pertemuan antara PT Timah dengan para pemilik smelter. Artinya kalau dia menginisiasi, mempertemukan, berarti masih ada pihak lain. Ya. Yang kedua, tentu dia mengumpulkan dana CSR dari 5 smelter itu. Nah, kalau sesuai dengan dakwaan itu kan ada sekitar 400 miliar lebih dulu yang kita dakwa. Tetapi dalam proses persidangannya bahwa hakim melihat ternyata yang dinikmati sekitar 200 miliar lebih, dan itulah yang menjadi beban kepada yang bersangkutan. Nah, jadi kita harus melihat secara holistik, karena siapa lagi pelaku-pelaku terhadap tindak pidana korupsi timah ini? Tentu kita sudah menetapkan ada sekitar 22, ya. Nah, lalu apakah itu cukup? Nanti kita lihat bagaimana perkembangannya. Siapa lagi yang akan dimintai pertanggungjawaban terhadap itu. Nah kemudian yang kedua, kalau rekan media menganggap bahwa jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi.